Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan membahas konsep tentang manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran, pengertian, fungsi, tujuan, tugas, dan konsepnya. Manajemen pemasaran atau yang sering disebut dengan marketing management adalah salah satu jenis manajemen yang dibutuhkan untuk semua bisnis. Marketing management ini menyangkut tentang produk atau jasa dengan tujuan agar lebih dikenal oleh konsumen atau pelanggannya. Nah, oleh karena itu pihak perusahaan harus mengerti diskursus lengkap tentang manajemen marketing ini. Manajemen pemasaran atau marketing manajemen ini perlu diperhatikan oleh sebuah organisasi atau perusahaan karena sangat berkontribusi dalam melancarkan proses pemasaran produk untuk sampai pada konsumen atau pelanggan. Manajemen pemasaran juga bertugas atau berfungsi mengukur, menganalisa strategi pemasaran dari suatu perusahaan atau organisasi. Nah, dengan adanya manajemen pemasaran, perusahaan bisa meraih target pasar yang diharapkan. Ya. Nah, sekarang bagaimana pengertian dari manajemen pemasaran sendiri, ya? Nah, pada manajemen pemasaran atau marketing manajemen, kita menganalisis perencanaan, ya, kemudian implementasinya, pelaksanaannya, juga pengendalian atau controlling atas program-program yang didesain dalam menciptakan, membangun, menjaga pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli, ya, yang merupakan sasaran dari organisasi atau tujuan-tujuan perusahaan, ya. Manajemen pemasaran atau marketing management ini berasal dari dua kata, yakni manajemen dan pemasaran. Pemasaran tersendiri terdiri dari analisis, perencanaan, implementasi, serta pengendalian dari program-program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan memelihara pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli sasaran dalam pencapaian tujuan perusahaan, ya. Sedangkan manajemen merupakan proses perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, penggerakan atau actuating, pengarahan atau directing, dan juga pengawasan atau controlling. Nah, dalam manajemen pemasaran ini terdapat usaha bagaimana merencanakan, menerapkan, ya, yang terdiri dari kegiatan
mengorganisasikan, mengarahkan serta mengawasi atau mengendalikan kegiatan pemasaran dalam suatu perusahaan agar tujuan perusahaan tercapai secara efektif dan efisien. Manajemen pemasaran tentu akan melibatkan pengaturan tujuan dan sasaran pemasaran, juga pengembangan rencana pemasaran, pengaturan fungsi pemasaran, penerapan rencana pemasaran ke dalam tindakan, serta mengontrol program-program pemasaran. Nah, sekarang bagaimana fungsi manajemen pemasaran? Ya, fungsi dari manajemen pemasaran diantaranya adalah adanya aktivitas menganalisa suatu analisa yang dilakukan untuk mengetahui pasar dan lingkungan pemasaran, sehingga dapat diperoleh seberapa besar peluang yang dapat diraih untuk merebut pasar, serta seberapa besar ancaman yang dimiliki. Nah, penjelasan fungsi pemasaran terpadu dan saling mendukung, antara lain dalam fungsi pemasaran ada analisis pasar, di mana tidak semua perusahaan mempunyai bagian marketing dan penjualan yang formal. Akan tetapi setiap perusahaan pasti akan mempunyai juga melaksanakan berbagai elemen penting yang terdapat dalam kegiatan marketing dan penjualan, dengan tujuan utama membuat konsumen yang baru maupun yang lama tertarik kembali untuk menggunakan produk dan fasilitas yang ditawarkan oleh perusahaan secara terus-menerus atau berkesinambungan. Untuk mengetahui peluang dan ancaman serta kebutuhan dan keinginan konsumen, tentu ada beberapa hal yang berpengaruh yang harus diperhatikan dalam proses kegiatan analisis pasar. Di antaranya analisis terhadap peluang dan ancaman serta analisis terhadap perilaku konsumen. Kemudian yang berpengaruh juga pada fungsi pemasaran adalah segmentasi pasar. Segmentasi pasar itu merupakan kegiatan membagi suatu pasar ke dalam kelompok-kelompok yang berbeda, di mana setiap kelompok mempunyai karakteristik tersendiri dan juga ada yang persamaan dan perbedaannya. Tentu dengan melakukan segmentasi pasar, kegiatan pasar dapat dilakukan lebih terarah, dengan sumber daya di bidang pemasaran yang digunakan akan lebih efektif dan efisien. Nah, dengan melakukan segmentasi pasar, maka kegiatan pemasaran dapat dilakukan dengan lebih terarah, dengan sumber daya pemasaran yang efektif, efisien tadi. Untuk proses segmentasi pasar ini, pengelompokan segmentasi pasar ini tentu harus terpenuhi syarat, diantaranya dapat diukur atau measurable, baik besarnya maupun luasnya, serta daya beli dari segmen pasar tersebut. Juga dapat dicapai atau accessible, sehingga dengan demikian dapat dilayani secara efektif, substantif, sehingga dapat menguntungkan jika dilayani dan dapat dilaksanakan atau actionable. Dan semua program yang telah dirancang ini difokuskan untuk menarik dan melayani segmentasi pasar sehingga dapat berjalan dengan efektif dan efisien.
Kemudian yang berpengaruh pada fungsi pemasaran adalah menetapkan pasar sasaran, ya. Penetapan pasar sasaran ini berarti memberikan nilai keaktifan setiap bagian, ya. Kemudian memilih salah satu dari bagian pasar atau lebih yang dapat dilayani. Nah, dalam kegiatan menetapkan pasar sasaran ini itu terdiri dari evaluasi bagian pasar, ya, di mana terdiri dari ukuran dan pertumbuhan bagian seperti data tentang usia nasabah, pendapatan, jenis kelamin dari setiap segmen, juga struktura yang menarik, ya, dilihat dari segi keuntungannya, profitabilitasnya, juga sasaran serta sumber daya yang dimiliki. Kemudian yang berpengaruh pada fungsi pemasaran ini adalah penempatan pasar, ya. Perusahaan yang baru tentu harus mampu melakukan identifikasi posisi pesaing, ya, sehingga dalam menentukan penempatannya itu, ya, sesuai dengan harapan, ya, dimana menempatkan diri di sebelah salah satu pesaing yang ada dan berjuang untuk mendapatkan bagian pasar, ya, dimana di sini pimpinan harus bisa melakukan, ya, untuk bisa melakukan terobosan-terobosan inovasi sehingga membuat produk yang unggul, ya, dengan pasar yang luas serta memiliki lebih banyak sumber daya. Kemudian juga mengembangkan sebuah produk yang hari ini belum pernah ditawarkan pada pasar, ya. Bagaimana sebelum mengambil keputusan ini, manajemen harus yakin bahwa secara teknis, ya, dapat dibuat sebuah produk dengan cepat, ya, ekonomis, juga dapat dibuat produk tersebut menjadi unggul pada tingkat harga yang direncanakan dengan jumlah konsumen yang suka produk tersebut optimal, ya. Kemudian yang berperan juga pada fungsi pemasaran adalah perencanaan pemasaran. Aktivitas pemasaran atau marketing yang dilakukan dalam sebuah perusahaan penting dikoordinasikan, juga diarahkan untuk mencapai tujuan perusahaan. Alat koordinasi dan pengarahan pemasaran tersebut adalah planning pemasaran atau perencanaan pemasaran, ya. Terlepas dari jenis gaya manajemen apa yang dilakukan atau yang dianut oleh sebuah perusahaan dalam melakukan perencanaan, ya. Tapi pada umumnya ada 4 tahapan, ya, untuk perencanaan pemasaran tersebut. Yang pertama adalah menetapkan misi dari perusahaan. Kemudian kedua, mengenali unit-unit bisnis strategis perusahaan dengan menganalisa dan mengevaluasi portofolio bisnis yang ada, ya. Kemudian juga mengenali area bisnis baru yang akan dimasukinya, ya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perencanaan pemasaran bertujuan memberikan pendekatan yang sistematis dan tertata bagi perusahaan, ya, dengan cara menyeimbangkan juga menyelaraskan kegiatan pemasaran untuk tercapainya tujuan dan sasaran dari perusahaan. Kemudian menggunakan cara-cara berusaha di bidang pemasaran secara intensif juga optimal. Kemudian yang ketiga, mengendalikan, ya, dengan cepat, tepat, dan teratur atas catatan, gagasan atau pemikiran serta usaha-usaha atau aktivitas pemasaran dalam perusahaan. Nah, sekarang mengenai tujuan manajemen pemasaran, yaitu pertama menciptakan demand atau permintaan, ya. Tujuan manajemen pemasaran salah satunya adalah menciptakan permintaan atau demand melalui berbagai cara, dengan cara membuat pengetahuan, ya, tentang selera konsumen dan preferensi konsumen terhadap barang atau jasa yang diproduksi dalam pemenuhan kebutuhan konsumen. Kemudian tujuan dari manajemen pemasaran adalah meningkatkan keuntungan, ya. Tim pemasaran merupakan satu-satunya yang menghasilkan pendapatan bagi perusahaan. Keuntungan yang cukup harus diperoleh, ya, sebagai hasil dari penjualan barang atau jasa yang ingin dipuaskan, ya. Apabila perusahaan tidak menghasilkan keuntungan, maka perusahaan tersebut tentu tidak akan mampu bertahan, ya. Selain itu, keuntungan juga diperlukan untuk pertumbuhan dan penganekaragaman perusahaan, ya.
Kemudian fungsi dari tujuan dari manajemen pemasaran adalah menciptakan juga pelanggan-pelanggan baru, di mana perusahaan didirikan untuk menjual produk atau jasa kepada pelanggan. Oleh karena itu, konsumen adalah dasar dari sebuah bisnis perusahaan. Konsumenlah yang memberikan pendapatan kepada perusahaan dalam menentukan apa yang akan dijual perusahaan. Ya. Menciptakan konsumen baru itu artinya mengeksplorasi, juga mengidentifikasi kebutuhan dari pelanggan secara lebih luas. Jika suatu perusahaan ingin maju dan bertahan dalam bisnis, menciptakan pelanggan yang baru adalah menjadi hal yang krusial. Maka tentu perlu dilakukan analisis dan memahami tentang keinginan konsumen. Ya. Kemudian juga tujuan dari manajemen pemasaran ya adalah memuaskan pelanggan, di mana menciptakan konsumen baru itu tidaklah cukup. Perusahaan harus mengembangkan juga dan mendistribusikan produk atau barang atau jasa yang memenuhi ekspektasi pelanggan, ya, sehingga memberikan kepuasan. Ya. Jika konsumen tidak puas, maka bisnis tentu tidak akan menghasilkan pendapatan dalam memenuhi biaya dan untuk mendapatkan pengembalian modal yang wajar dengan keuntungan yang maksimal. Ya. Konsumen atau pelanggan yang puas bukan berarti hanya membeli barang atau jasa sesuai dengan kebutuhan konsumen. Mereka juga akan melakukan rekomendasi, memberikan referensi pada orang-orang terdekat untuk bisa membuat barang atau jasa yang dipasarkan semakin dikenal banyak orang. Ya. Pada intinya, bagaimana kita menciptakan kebutuhan konsumen atau pelanggan, ya, dengan tujuan, dengan misi yang dicanangkan oleh perusahaan. Demikianlah yang bisa kami sampaikan tentang manajemen pemasaran atau marketing manajemen. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.